wilayah tertentu di dalam peta raster map kita. Di kesempatan ini saya ambil contoh, ini peta Kota Pontianak ya, di mana setiap warna di sini mewakili kelurahan ya. Kita ambil contoh, kita cek info. Ini kelurahan yang kuning saya kasih nomor 3 ya. Kemudian kelurahan yang warna ungu ini dikasih nomor 2 dan seterusnya. Jadi setiap satu nilai di raster ini mewakili satu ID dari sebuah kelurahan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menghitung seberapa luas kelurahan tersebut di dalam map ini. Nah, untuk keperluan tersebut, langkah pertama kita adalah cek apakah ini satuannya CRS-nya ya sudah dalam bentuk menggunakan satuan meter atau masih dalam degree. Kita cek di sini di properties ya. Kita lihat bahwa ini info terkait dengan ini, terkait dengan kelurahan masing-masing, nilai dan keterangan. Ini keterangan bisa kita ubah kalau kita mau. Kelurahan, misalnya kelurahan A gitu ya, seterusnya. Nah, di info ini kita dapati bahwa CRS-nya masih dalam EPSG 4326, artinya masih dalam satuan degree, ya, dalam satuan derajat. Nah, sebaiknya kalau ingin menghitung luasan, kita ubah dulu dalam satuan yang menggunakan UTM, sehingga satuannya sudah dalam bentuk meter. Nah, untuk problem tersebut tentu sederhananya kita simpan ulang, seandainya raster tersebut kita convert menjadi satuannya, ini kan masih 4326, kita ubah ke yang UTM. UTM ini menggunakan batis meter, bukan derajat. Oke. File name-nya terserah, saya ambil contoh. Di sini adalah kelurahan Pontianak sebagai contoh. Kita okekan. Nah, sekarang dengan kita copy saja tadi formatnya, biar warnanya sesuai. Oke, kita matikan yang ini. Nah, yang ini kalau kita cek, ini sudah dalam bentuk EPSG 4326 dalam bentuk UTM ya, di mana satuannya sudah dalam bentuk meter. Nah, kalau disatukan dalam bentuk meter ini lebih nyaman. Sekarang kita bisa langsung hitung luasan per wilayah kelurahan di sini masing-masing berapa. Untuk keperluan itu, mari kita pergi ke bagian pojok kiri bawah di sini, bagian type ini ya. Kita cari di sini nama ininya layer raster layer unique value. Nah, nih ya, gunakan fasilitas ini processing namanya raster layer unique value report. Oke, klik itu. Ya, ini nama toolbox-nya raster layer unique value report. Nah, masukkan kelurahan tadi yang ingat yang ini ya, yang sudah dalam bentuk UTM ya, satuan ininya, acuan CRS-nya. Band-nya kita ambil band 1, kita ada satu band di dalam raster itu. Kemudian report-nya bisa kita langsung simpan dalam HTML atau kita simpan nanti, kita lihat nanti. Sementara ini saya simpan dalam file sementara, run saja dulu. Nah, udah di run. Nah, setelah di run selesai, di sini ada laporan singkatnya sebenarnya. Cuma kalau kita ingin lihat detailnya, di manakah file tersimpan? Tadi kalau kita simpan otomatis, ini file sementaranya ya. Kita file sementara disimpan di sini. Tapi kalau kita tadi simpan laporannya, seandainya kalau kita mau di sini juga bisa di copy saja ini, kemudian paste ke dalam file explorer kita. Buka yang baru di sini, paste di sini ya, maka akan keluar. Ya, enter saja di situ. Nah, ini laporannya ada di sini. Nih. Jadi pixel 1, kelurahan 1 luasannya sekian. Ya, ada 3 info di sini. Nilainya, nilai per pixel yang tadi kode yang kita masukin ya, di kode dalam raster itu.
Kode 1 ini kelurahan A, kode 2 kelurahan B, dan seterusnya. Kemudian berapa piksel yang ada dalam map itu. Seandainya ini map kelurahan 1 jumlahnya ada sekian piksel. Kalau dikonversi menjadi luasan area, berapa luas dia? Nah, ini ada 3.845.303 sekian. Ya, ini luasan areanya. Jadi kode wilayahnya, jumlah piksel yang dalam wilayah tersebut, dan kemudian luasan yang ada dalam peta itu. Atau kita bisa simpan otomatis dalam file, pilih saja di sini, kemudian save to file ya, save to file, atau yang ini aja yang bawah, unique value table aja ya. Ini laporan lengkapnya, ini yang laporan singkatnya. Ini save file, seandainya kita bisa simpan di sini. Pilih jenis yang paling gampang mungkin CSV ya, bisa pakai Excel. Kemudian terserah mau simpan di mana. Saya simpan di desktop seandainya. Simpan di situ. Ini output luas wilayah kelurahan Pontianak. Oke, sudah. Kita run. Selesai. Kalau sudah selesai, kita close. Kita keluar. Ini bisa langsung, ini sudah kebuka di sini. Bisa langsung kita lihat. Ini filenya di sini. Oops. Ya, ini dia. Buka saja filenya. Oke, read only karena statusnya file kebuka, jadi kita hanya bisa read only ya kalau kita. Nah, sudah lengkap di sini. Ini ada ID kelurahan tadi, kemudian jumlah piksel dalam ID yang memiliki ID tersebut, dan luasannya dalam satuan meter persegi ya, meter persegi. Nah, kalau dikonversi jadi kilometer persegi, tinggal teman-teman bagi aja dengan 1 juta, atau konversi jadi hektar tinggal dibagi menjadi 10.000 ya, kalau kita konversikan 1 hektar itu 100 kali 100 ya. Seperti itu. Ini dalam meter persegi satunya. Kalau teman-teman butuh dalam bentuk hektar, berarti tinggal dibagi saja ini dengan 10.000. Copy saja ke bawah. Kemudian kalau teman-teman butuh dalam bentuk kilometer persegi, berarti tinggal dibagi dengan 1 juta ya. Meter persegi dibagi 1 juta. Tuh, ada 3 nih. Oke, ini dalam kilometer persegi. Ya. Ini benar 1 juta ya. Oke, betul. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam kilometer persegi, ya kita kecilkan angkanya biar kelihatan mungkin. Satunya oke, lebih gampang begini. Oke. Jadi ini satuan dalam meter persegi, satuan dalam hektar, dan satuan dalam kilometer persegi untuk masing-masing kelurahan ya di dalam peta yang kita miliki ini di sini ya. Nah, teman-teman bisa aplikasikan ini untuk menghitung luasan seandainya danau tertentu, menghitung luasan seandainya kalau sebaran hutan, wilayah hutan, dan seterusnya. Tergantung peta apa yang kita miliki. Dalam contoh ini saya menggunakan peta luasan kelurahan di Kota Pontianak. Demikian sekilas info bagi terkait dengan bagaimana cara mudah tips untuk menghitung luasan area di dalam peta dalam format raster. Jumpa lagi di tips-tips yang lainnya. Ciao.